Lucu ya, katanya kita generasi paling bebas, paling melek teknologi, paling cepat dapat informasi. Tapi kenapa justru kita yang paling stres, paling takut masa depan, dan paling sering ngerasa gagal? Kamu kerja keras, tapi ngerasa nggak maju-maju. Kamu nabung, tapi setiap bulan tetap aja defisit. Dan lucunya, kamu buka Instagram, isinya orang-orang yang kayaknya hidupnya aman-aman aja. Liburan, beli barang baru, senyum di depan kamera. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ternyata krisis sosial yang kamu rasain ini bukan cuma soal ekonomi, tapi cara halus dunia bikin kamu terus terjebak. Bukan cuma dalam hutang, tapi juga dalam perasaan. Merasa harus kaya, harus tampil keren, harus berhasil biar diakui. Padahal kamu bahkan belum sempat nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue hidup buat apa sih? Dulu orang miskin kelihatan dari bajunya. Sekarang orang miskin bisa aja pakai outfit 2 juta, HP 15 juta, nongkrong di kafe setiap minggu. Karena yang miskin sekarang bukan penampilan, tapi cash flow-nya. Dan lucunya, kita nggak sadar lagi dalam krisis sosial. Krisis yang pelan-pelan bikin kita percaya bahwa nilai diri sama dengan berapa yang kamu punya. Coba pikir, berapa kali kamu beli sesuatu bukan karena kamu butuh, tapi karena takut kelihatan nggak update. Atau karena teman kamu bilang, ayolah, biar nggak malu dong, sekali-sekali treat diri sendiri. Dan di momen itu, otak kamu bikin justifikasi yang manis banget. Seperti, iya ya, gue udah kerja keras kok, masa nggak boleh nikmatin hidup? Masalahnya, nikmatin hidup boleh, tapi kalau setiap nikmatin bikin kamu nyesel di akhir bulan, itu bukan self-reward, itu self-sabotase. Kamu ngerasa bersalah kalau nggak ikutan tren, tapi juga ngerasa bersalah waktu lihat saldo habis. Dan perasaan bersalah itu adalah bisnis besar yang jalan setiap hari. Kamu bukan konsumen, kamu komoditas. Gue punya temen, namanya Dimas. Kerjanya bagus, gajinya stabil. Setiap bulan, fitnya penuh dengan nongkrong, staycation, beli sneakers baru. Semua orang ngira dia udah sukses. Sampai satu malam, dia chat gue. Bro, lo pernah ngerasa hidup lo kayak pura-pura gak sih? Gue diem, karena iya, gue juga pernah ngerasa gitu. Dia cerita, setiap kali nongkrong, hatinya malah capek. Gajinya gak cukup, tapi gengsi gak boleh turun. Dia bilang, kalau gue gak ikut, takut dibilang sombong. Tapi kalau ikut, duit gue habis. Dan waktu dia ngomong itu, gue sadar, banyak banget anak muda hari ini yang hidup bukan buat dirinya, tapi buat standar sosial yang busuk. Kita kerja keras, bukan buat tenang, tapi buat pembuktian. Bukan buat bahagia, tapi buat diterima. Dan ini harus berhenti. Karena selama kamu ngukur harga diri dari pandangan orang, kamu gak akan pernah cukup.
Sekarang bayangin, uang kamu kayak air di ember. Masalahnya, ember kamu bocor di 3 titik besar. Yang pertama, tekanan sosial. Kamu beli barang karena semua orang punya, bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu takut kelihatan aneh. Yang kedua, kebiasaan kecil yang kamu remehin. Ah, kopi cuma 25.000 kok. Tapi dikali 30 hari sama dengan 750.000. 3 bulan sudah 2,2 juta. Setahun cukup buat bayar asuransi kesehatan. Yang ketiga, ekspektasi orang. Kamu keluar uang buat bikin orang lain percaya bahwa kamu berhasil. Padahal yang mereka peduli cuma 5 detik story kamu. Habis itu mereka scroll lagi. Kalau kamu terus bocor di 3 titik itu, berapapun penghasilanmu, ujung-ujungnya sama, yaitu habis. Jadi, gimana cara nutupnya? Gampang, tapi nggak mudah. Harus sadar. Kamu nggak bisa ngatur uang kalau kamu nggak sadar apa yang ngatur kamu. Mulai hari ini, kamu bisa pilih 3 langkah sederhana biar tetap smart, bahkan di tengah krisis sosial yang makin absurd ini. Langkah pertama, stop bandingin hidup. Scrolling bikin kamu buta arah. Ingat, yang kamu lihat itu highlight, bukan real life. Kamu cuma perlu fokus ke satu hal, yaitu progres kamu sendiri. Langkah kedua, kasih nama setiap rupiah. Sebelum gajian, tulis dulu kemana uang itu pergi. Ini buat nabung, ini buat kebutuhan, ini buat hiburan. Kalau kamu nggak kasih nama ke uangmu, orang lain yang bakal ngasih. Dan itu biasanya toko online. Langkah ketiga, simpan dulu, baru belanja. Bukan kebalikannya. Karena rasa tenang datang bukan dari punya banyak, tapi dari tahu kamu aman. Kamu gak perlu kaya buat hidup tenang. Kamu cuma perlu ngerti cara hidup dengan cerdas. Krisis sosial ini sangat berat. Kita dipaksa dewasa di tengah ekonomi yang gak pasti. Kita belajar kuat, padahal di dalam hati capek. Tapi ingat, kamu gak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang lagi ngerasain hal yang sama. Cuma bedanya, mereka diam, pura-pura kuat. Kamu boleh capek, kamu boleh ngerasa kalah. Tapi jangan berhenti sadar. Karena selama kamu sadar, kamu belum kalah. Dan mungkin hidup kamu gak akan langsung berubah. Tapi kalau hari ini kamu mulai sadar, itu langkah pertama buat ngelawan sistem yang pengen kamu terus terjebak. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir ulang tentang cara kamu ngatur duit dan ngadepin dunia, klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita nggak cuma ngomongin angka. Kita ngomongin cara tetap waras di dunia yang makin gila. Dan ingat, krisis nggak akan berhenti. Tapi, kamu bisa belajar untuk nggak ikut tenggelam.